Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ngejawab salam deh. Oke, kali ini gue nggak mau lagi jelasin apa itu ngolam ya, karena ini udah episode ke-3 kayaknya. Dan lu jangan tanya ya. Jangan tanya ngolam itu apa. Buat lo yang nggak tahu ngolam itu apa, lo bisa lihat di video-video kita sebelumnya. Tapi yang jelas kita mau ngobrolin something tentang menyelam, men. Ya. Betul. Dan di tengah-tengah kita udah ada guest star yang nggak terkenal. Lagi-lagi. Ya, selalu nih kalau nggak terkenal ini, Dan. Susah banget cuy nyarinya. Lebih susah ya, malah janjiannya emang sibuk banget emang orang nggak terkenal. Kalau yang terkenal gampang. Iya benar. Oke, ini dengan gue, he is the owner dive center. Oke. Kemudian juga he is super instructor. He's a tech diver instructor ya. Wow. Tech dive instructor? Belum. Wow. Oh belum. Oh soon. Will be Yeah. soon. Amin. Jadi dia scuba dive instructor, juga tech diver. Ah, Oke, gimana Baik. kabarnya? baik. Namanya dulu, namanya belum Kabarnya. kenal. Oh, tanya lu. Ya. Nama mau. Jadi sedikit merevisi yang tadi dibilang sama Ayas. Jadi scuba diver of course ya. Iya. Sebenarnya bukan owner, co-founder. Oh, co-founder. Co-founder ada po-nya. Iya. Jadi co-founder ini ada dive shop kecil di Alor. Nah, namanya Air Dive, sekalian promosi. Benar. Air Dive Alor. Nah, itu kita punya bareng-bareng lah buat diving di Alor gimana. Terus tech diver sama cave diver. Jadi scuba instructor, air dive Alor, tech diver, cave diver gitu. Nah, saat ini kebetulan nih gue lagi off season tuh lagi berhenti dulu untuk memulai season berikutnya. Wow. Nah, season berikutnya kita mulai di bulan Maret. Jadi sekarang kita masih bisa jalan-jalan, ketemu orang, ini itulah. Ini nih the real definition of balance, man. Kerja 8 bulan, liburan 4 bulan, man. Liburan 4 bulan. Gila. Tapi kenapa sih harus ada off seasonnya ini? Apa yang terjadi di Alor sih? Ini baru nih udah mulai enak nih. Iya. Jadi gini, kalau di Alor itu kan kita mengikuti musim kayak di Australia lah gitu kan. Asik. Jadi ada monsoon. Aha. Oh, iya. Jadi oke. monsoon itu mulai dari bulan Desember sampai bulan Februari, 3 bulan. Jadi sebenarnya 9 Nah, 9 bulan kerja, 3 bulan liburan. Oh, 9 bulan ya. Kayak atlet ya. Iya, sadis sih. Gila, cuy. Atlet diving kan? Iya, itu kalau mau kerja gitu gimana kerja 9 bulan, 3 bulan break ya, lo kerjanya di timur Indonesia. Benar. Iya, jadi off season itu adalah ya itu di mana kita nggak bisa melaut, di mana kita nggak bisa diving karena cuaca. Cuaca ya. Oh, oke. Intinya cuaca ya kan. Oke, dan mungkin saat itu juga ya waktunya buat laut Alor istirahat dari lu pada. Benar, kalau di abuse. Iya, benar. Oke. Nah, terus selanjutnya nih ya. Kan lu co-owner lah ya. Co-owner of dive center, kemudian lu juga scuba instructor ya. Kemudian juga lu tech diver, man. Ini gimana nih? Maksudnya lu pas bangun tidur langsung jadi semuanya atau ada prosesnya, men? Ini prosesnya panjang. Wih. Enggak, maksudnya gini. Singkatnya. Ya maksudnya nggak bisa yang mungkin kalian juga udah tahu lah, nggak mungkin tiba-tiba orang jadi segitunya kan. Pasti dia mulai dengan hal-hal yang basic dulu ya, sama kayak kita dulu juga ke Pulau Seribu. Yang istilahnya diving awal-awal gitu kan. Jadi itu kita mulai tuh dulu pertama gua diving itu 2013 itu di BIDP. 2013 ya? Nah, 2013 BIDP sama di Sanur di Tulamben. Nah, itu first open water kan. Nah, dari open water itu ternyata wah ini menarik juga ya dunia bawah air gitu kan. Nah, dari situ baru lanjut ke advance. Nah, gue lumayan lama tuh di advance sebelum ke rescue karena gue rasa ngapain sih kita naik-naik dulu, yang penting trip aja yang banyak gitu kan. Gue demen. Nah, yang penting udahlah nggak usah seambisius itu. Iya. Yang penting kan menikmatin divingnya, Bener. kemana-mana bla 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 gitu. Jadi advance gue lumayan lama, beberapa tahun gitu. Sampai akhirnya kayak, kayaknya kalau udah diving butuh lebih safety kan. Iya. Nah, lu mau belajar safety kan,
berarti rescue. Nah, gitu. Jadi istilahnya gue ada justifikasi kenapa lo harus belajar rescue, karena gue pengen setidaknya safe buat diri gue sendiri, pribadi gue. Wah, itu dia. Mulia banget sih niat. Gue biasanya kebanyakan orang masa bodoh sih. Masa bodoh. Rescue itu cuma sebagai stepping stone sebenarnya. Exactly. Pada saat itu yang menurut gue lumayan, karena gue itu sama partner gue si Acong ngambil rescue-nya bareng-bareng gitu. Jadi kita share knowledge lah gitu. Nah, dari rescue itu gue sempat berpikir apakah gue harus ke dive master atau berhenti di sini. Nah, di situ juga lumayan stuck lama di rescue. Balik lagi ke trip yang lebih sering gitu kan, mana-mana sampai akhirnya di titik dimana gue ke ADEX. Nah, ADEX itu Asia Dive Expo, Singapura ya. Ya, jauh sebelum pandemi lah gitu. Nah, Asia Dive Expo itu kan annual conference ya. Itu maaf ya, gue bukannya bandingin sama di Extreme di Indonesia, tapi ADEX di Singapura itu levelnya sama kayak di DIMA di US. Waduh, Jadi itu conference kalau kasarnya tuh kalau misalnya di komik atau nerds itu kayak Comic Con. Oke. Atau misalnya kayak Cannes Film Festival. Di mana tuh orang semua dari berbagai sektor, berbagai lini, berbagai mazhab gitu ya. Demen. Orang Bogor men, mazhab. Jadi kayak misalnya lu recreational diver, lu technical diver, lu cave diver, lu tukang jualan trip, agent, lu tourism board, lu scuba pro, lu aqualang, semua datang ke situ. Dan organizernya itu benar-benar memisahkan antara disiplin-disiplin ini. Karena sebetulnya disiplin. Recreational diving, kayak commercial diving itu kan disiplin kan. Fotografi, videografi underwater, free dive, mermaid itu kan kayak disiplin-disiplin. Mereka udah ngebeda-bedain. Ada satu section di mana dia ngebahas top tentang technical diving. Jadi namanya Tech Conference. Si Tech Conference ini melulu tentang ngebahasnya, nggak ngomongin lagi soal recreational. Dia ngomongin soal technical diving. Jadi kalau teman-teman yang tahu tentang nama-nama beberapa kayak semacam Jill Herner, kayak Women Explorer, National Geographic Explorer, terus udah gitu si Ben Remenans, udah gitu Richie Kohler, orang-orang yang di sana itu yang namanya udah ada di majalah di majalah segala macam, mereka jadi pembicara gitu, jadi pembicara. Jadi istilahnya yang diomongin tuh bukan fundamental lagi, tapi udah kayak next level. Lu project lu apa sih gitu kan? Kayak gue kalau misalnya bukan siapa-siapa tuh kayak project gue adalah diving di Antartika. Project gue istilahnya ada cave exploration 100 km di Yucatan Peninsula Meksiko gitu, kayak wah itu gue gak apa-apa lah itu kejadian. Jadi orang-orang ini tuh memberikan inspirasi gitu, kayak wah gila ternyata kayak diving tuh bisa sampai situ. Nah ini mungkin menurut gue calling gitu. Nah accidentally gue tuh ketemu sama buddy gue yang sehari-hari jadi buddy gue, orang Bandung namanya Jerry. Nah dia tuh juga punya interest di hal yang sama sama gue, cuman dia lebih di technical diving pada saat itu, sementara gue yang baru mau entry ke dari recreational, baru ada menaruh minat gitu ke tech diving. Nah di situ gue ketemu dia, discuss gitu kan, kayak gue pengen tau dong tech diving apa begini bla 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 bla. Nah akhirnya kita cocok, kita ketemu, dan akhirnya kita bisa berbagi pengetahuan kayak gitu. Nah next stepnya lo mau ngapain gitu kan, balik lagi ke purpose kan. Kayak lu mau ngelakuin ini ya lu harus tahu apa ini dan mau ngapain lo. Sering gitu kan, kayak nggak cuman kayak udah gue mau diving aja gitu kan, nggak ada purpose-nya. Ya pengen ganteng doang ya di foto. Nggak cuma pengen keren doang. Banyak gitu. Itu. Nah akhirnya purpose itu akhirnya gue tahu gitu bahwa gue tuh pengen punya sesuatu hal yang istilahnya hampir mendekati limit gue gitu di diving gitu. Kayak limit itu tuh jadi kayak semacam threshold gue. Nih sebenarnya di mana sih limitnya kayak gitu. Saya bukan lagi kayak gue bukannya kayak gue pengen dapetin 100 dive, gue pengen dapetin 200 dive, nggak gitu lagi gitu. Pada saat itu sih gue sebenarnya nggak banyak juga loh, kayak mungkin sekitar masih 200-an gitu, yang kayak ribuan. Nggak banyak tuh ya 200 ya. 200-an loh. Padahal belum profesional. Iya, nggak, maksud gue tuh kayak yang nggak sampai gimana gitu kan. Jadi buat lu yang puluhan tuh jangan bilang banyak dulu ya. Lu harus sampai ratusan baru bilang nggak banyak juga. Nah, jadi gitu. Jadi misalnya limit orang diving atau limit gue tuh studi diving di berapa sih gitu. Nah, satu lagi. Gue tuh suka sama fotografi, tapi itu gue nggak ngerasa gue pengen coba gitu. Jadi kayak
gue nggak bilang bahwa semua diver tuh harus bisa foto, semua orang diving harus bisa bawa GoPro, enggak gitu. Karena gue pun enggak. Nah, ternyata fotografi sama videografi tuh enggak ting ke gue. Oke. Apalagi ya gitu loh kan, pertanyaan itu kan apalagi. Nah ternyata tech diving ini yang membuat gue ting gitu. Akhirnya di situ next stepnya gue rasa kayak udah lu kalau gitu cari dive center di Indonesia yang memang bisa kasih lo certification tech diving. Nah, akhirnya gue browsing, ketemulah Blue Marlin di Gili. Dan ternyata Gili Trawangan itu adalah tempat di mana community tech diving di Indonesia tuh berada. Wah, baru tahu gue nih, men. Iya, jadi sekarang sudah ada Amet ya sama beberapa daerah di Amet dan di Tulamben. Tapi kalau pada saat itu 2016, 2017 itu si Gili Trawangan. Jadi ada Blue Marlin, ada Manta Dive, ada Trawangan Dive, sama ada satu lagi gue lupa apa. Pokoknya ada 4. Nah, dan mereka itu dari TDI. TDI ya? By the way, TDI itu Technical Diving International. Itu keluarganya Scuba Diving International. TDI. Gua kira keluarga Pedi, bukan ya? Bukan. Beda lagi ya? Nah, mereka sebutnya International Training. Jadi International Training ini punya 4 sub business unit. Technical Diving International (TDI), Scuba Diving International (SDI), ERDI (Emergency Response Diving International), sama terakhir PFI (Free Diving International). Ada juga free diving? Ada free diving. Tapi baru ini kayak bungsu ya. Tapi karena si SDI TDI ini dimulai dari TDI, jadi memang kurikulumnya itu semuanya diarahkan ke sana. Technical diving. Anyway, long story short, akhirnya gue ke ke Gili Trawangan sama si Will Goodman, itu instruktur gue, sama si Teresia Goner. Nah, Will Goodman ini dia itu orang yang punya record diving terdalam di Indonesia. Yang koi itu kan sih? Gua bukan. Bukan lain. Orang mana tuh? Orang Inggris. Okay. British dia. Asisten instrukturnya pada situ yang jadi instruktur gue itu namanya Teresia Goodman, orang Austria. Dia emang baru bule aja ya yang ngajar kali ya. Nah ini juga menarik menurut gua buat dibahas karena saat ini mungkin technical diving baru mau populer. Orang-orang itu ya yang ada di komunitas sekarang ini semua bule. Jadi ada beberapa orang Indo tapi belum sampai segitunya. Tapi udah sertifikat. Udah certified as structure gitu. Oke. Jadi gitu. Jadi gitu ya sampai lu bisa jadi tech diver kayak sekarang. Awalnya tuh bukan kayak ujuk-ujuk tapi kayak lu tuh butuh satu ini. Berarti emang udah open water, advance lama, rescue lama, baru tech dive. Jadi konyong-konyongnya lu tiba-tiba jadi susah men, makanya lu baru advance jangan belagu lah. Oke, kan tadi tech dive tuh ya, berarti kan lu bilang juga tadi lu seorang cave diver ya. Seorang cave diver itu salah satu dari cabang tech diving atau rekreasional pun bisa melakukan cave diver. Jadi gini, gue selalu bilang gini sama buddy gue, sama kayak teman gue atau even murid gue gitu ya. Kalau diving tuh lu kayak lihat bawang bombay. Sama lu buka dulu kulitnya. Lu buka kulitnya di luar. Ada lagi nih kulit di dalam. Lu buka lagi ada kulitnya lagi. Lu buka lagi ada kulitnya lagi gitu. Nah, diving tuh kayak gitu. Jadi pertama pas lu open water lu mungkin nggak ngerti tentang decompression. Advance lu ngerti tentang ada deep dive. Ya kan, kenapa limitnya sekian, ada MOD gitu kan. Maximum operation depth. Wah, abis rescue, ternyata ada rescue breathing segala macam. Nyampe lagi ada lagi gitu. Nah, tech diving itu tuh ngebuka Pandora box. Jadi kalau di tech diving, lu tuh udah nggak ngomongin lagi, lu tuh diving 200 bar harus kelar di 50 bar. Lu harus diving 60 menit maksimal. Itu hitungannya tuh udah nggak ada. Oke. Jadi kalau di tech diving, lu melakukan apa yang lu plan dan lu diving sesuai dengan plan lu. Ini kayak gitu. Nah, event lu kena deko dan event tanki lu habis. Enggak ya? Enggak gitu lah. Nggak mungkin, karena itu mungkin aja, tapi itu minimal terjadi karena lu yang balik lagi, lu udah pernah ngeplan apa yang mau lakuin dan purpose-nya apa
apa gitu. Kalau Oke. kita kan waktu zaman Evan Water atau Advance, udahlah diving aja lah Iya, gitu kan. iya, Goals iya. naik gitu. Nah, kalau di tech diving tuh udah ada goalsnya. Minimal tuh lu mau apa buat apa gitu kan, lu mau ngapain gitu. Contohnya apa? Salah satu contohnya goals lo. Nah, kalau sekarang ya, gitu ada, nah ini tied to question yang cave diving. Sebelumnya tadi ya. Dulu goals gue pengen hit decompression dive. Jadi gue pengen deco di atas 40 meter, di bawah 40 meter, mungkin sampai limitnya air. Nah, limitnya air itu kan sekitar 50 meter kan, kayak gitu. Nah, itu tuh gimana? Prosedur untuk gue nggak kena deco setelah gue diving di dalam itu gimana? Nah, itu goals gue akhirnya kejawab tuh, oh ya ternyata sensasinya gini ya. Di dalam tuh gelap gitu kan. Itu ada pressure, lo harus lebih fokus macam bla bla bla. Nah, sekarang karena gue udah ke cave diving, gue punya goals untuk jadi salah satu Indonesian cave diving explorer. Jadi kayak cave exploration. Nah, gue tuh pengen punya gua yang gue petakan. Gue pengen punya gua yang gue petakan dan gue kasih line. Ini lumayan agak utopis, tapi itu goalsnya. Itu keren sih, maksudnya udah capek lah dengar kalau bule-bule buka jalur. Mungkin nih dengan gua ngobrol sama Holiday nih, gua bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Harusnya iya. Pastinya. Iya. Biasanya sih banyak yang terinspirasi. Banget. Jadi benar kata dia lu bilang, gue bukannya anti bule, tapi maksud gue tuh bule tuh orang yang punya privilege. Pertama, lu kalau ada bule lu kemana aja gampang. Bener. Lu traveling pakai paspor tuh kemana aja gampang. Ya kan, lu orang Indonesia mau traveling nggak bisa, mesti gini. Mirip nih. Udah gitu ada mentalitas di mana, oke kalau boleh mah gampang lah nanti lu urus gini. Tapi kalau orang Indonesia susah. Nah, untuk sampai di level di mana lu bisa proof bahwa gue tuh selevel sama orang bule, itu kan effort kita lebih banyak kan dibandingkan orang bule kan. Banget. Nah, jadi sekarang nih ada satu lokasi di Bau-Bau di Sulawesi. Bau-Bau ya? Bau-Bau di Buton di Sulawesi Tenggara. Di mana itu tuh konon katanya diklaim sebagai Playa del Carmen atau Yucatannya Meksiko. Serius men? Serius? Iya serius. Jadi ini belum terpetakan dengan properly gitu kan, dengan lebih bagus gitu. Karena sorry nih, gue bukan sombong atau gimana. Jadi gue tuh belajar cave diving tuh gue di Meksiko dulu 2000. Oh pernah lu ya? Pernah, dia pernah ke Meksiko. Jadi 2019 tuh gue ke Meksiko karena pada saat itu gue masih ada kayak capital power gue yang bisa ngedanain lah gitu. Jadi gue membuka rezeki nih, ya udahlah gue kesana gitu. Gue juga nggak mau setengah-setengah gitu. Di saat gue mau komit, jadi gue nggak mau setengah-setengah gitu. Jadi istilahnya gue langsung ke the Mecca of cave diving. Iya, wis. Di sana. Merinding gue sih. Di sana gue ketemu satu Simon instructor, Razer Simon instructor namanya Alan Pocobelli sama si Lily Pocobelli, dia suami istri gitu kan. Nah dia bilangnya balik lagi kayak di saat lu udah jadi cave diver atau tech diver, lu udah harus punya purpose. Apa purpose lu, apa goals lu. Kalau cuman kayak buang-buang duit doang ya udah capek juga ya. Bisa gitu. Cuman di saat udah gini lu tahu komitmennya apa. Nah balik lagi ke sana, jadi di goals gue di cave diving ya istilahnya lu orang Indonesia, ini tanah air lo, terus itu ada gua lo gitu. Ya udah lu sebagai orang Indonesia lu petain dong gitu kan. Lu petain, lu kasih line, lu kasih guideline, lu kasih tahu orang bahwa ini lu dan body lu, ini lu dan tim lu yang memetakan buat orang banyak kayak gitu. Dan itu bisa tuh? Bisa ya? Bisa. Kayak matok tanah zaman dulu kali ya? Yes, betul. Ini gua nih. Iya. Jadi istilahnya bukan gua lo. Iya, tahu paham. Ya, gitu. Jadi intinya menurut gua the biggest achievement-nya tuh kalau udah jadi itu adalah lu bisa claim bahwa lu adalah the first explorer yang ada di gua itu. Kayak gitu. Jadi nanti istilahnya kalau itu kan bentuknya banyak ya, kayak senote, bolong-bolong itu. Kalau lu bisa memetakan itu dan membuat itu menjadi sistem, itu jadi achievement buat lo. Jadi lu punya portofolio. Sama kayak kita, misalnya lu sama Denny instruktur, udah berapa murid lu ajar? Gue udah 100, gue udah 50. Nah, balik di cave diving, udah berapa eksplorasi lu lakuin? Udah berapa ekspedisi lu lakuin? Hasilnya apa? Kayak gitu. Terdokumentasikan nggak? Kayak gitu. Jadi dokumentasi pun emang harus ada ya, penting. Minimal ya foto atau tulisan atau map yang gampang pakai tangan. Dan gitu. Lo upload kan? Ya itu proses lah. Jejak digital ya. Jejak digital.
Ini sebenarnya nih dia udah menjawab pertanyaan yang belum gue jawab, yang belum tanya. Nih orang pinter banget berarti nih. Otomatis ya metik kalah mobil. Gue udah banget, ini udah dijawab semua. Iya. Ini aja deh apa yang simple aja, kan orang sering tanya ke gue dan gue biasanya juga jawabnya juga malu-malu cuy, kayak Bang, emangnya lu udah berapa dalam sih kalau diving? Ya gue bilang paling 30 meter, 40 meter. Lu sebagai TDI diver, berapa yang udah lu reach? Kalau ditanya berapa dalam, sebenarnya nggak ada limitnya. Iya. Ada world record orang naik ke atas masih hidup, itu orang Egypt. Mesir ya, Mesir. Si Ahmed. Dia tuh kalau nggak salah sampai 320-an meter. With tanks ya? With many tanks. Wow. Many tanks buat bayar deko dan segala macam, dan dia ada safety-nya di beberapa pas dia naik. Turun ke bawah mungkin cepet, tapi naik ke atas bisa berjam-jam. Gitu kan. Karena lu mesti bayar di compression deko segala macam gitu. Nah, kalau gua saat ini gua tuh masih di open circuit. Jadi gua belum pakai rebuilder dan gua belum pakai mix dengan yang lain. Jadi gua cuma pakai nitrox, which is untuk bayar deko gua pakai high intensitas oksigen lagi kayak gitu. Jadi gua sekarang cuma lagi 55. 55. Oke. Karena dengan catatan itu maksimum air, ya kan, air tuh di 56 MPD-nya gitu. Jadi istilahnya buffernya, buffernya di 55 ya, udah sampai 55 istilahnya. Walaupun memang kalau kita pakai partial pressure 1,4 gitu kan, atau 1,6, gue masih bisa sampai 60 gitu, tapi itu udah bener-bener off limit banget gitu. Nah, by the way nih, kalau technical diving lu udah harus jago hitungan matematika nih. Itu yang gue nggak bisa tuh, makanya gue agak berat ya. Suruh mikir lagi. Sekarang udah banyak app bro. Oh iya. Udah ketemu segini mati gitu kan. Ininya nitroxnya lu pakai segini, ini segini ya, masukin ke table, lalu tinggal ngikutin gitu. Oke. Dan secara nggak langsung ngomong apps ini bikin kita bodoh ya. Jadi kita lebih males ya. Oke. Jadi kalau balik lagi soal pertanyaan berapa dalam, kalau gue pribadi gue masih di 55. Gue belum merasa butuh untuk lebih dari 55 gitu kan, karena gue lebih suka main di yang masih kelihatan cahaya matahari aja gitu kan, kalau buat lihat koral segala macem. Terus mahal, kan helium tuh trimix kan helium kan mahal. Dan katanya lu juga harus bayarin instruktur nih. Betul. Waduh. Begitu ya. Gue denger tuh. Of course lu bayarin gas bayarin gasnya juga buat instruktur. Waduh, perih banget. Pakai rebreather juga mahal. Jadi kayaknya gue pakai open circuit aja dulu. Air dan pakai nitrox buat bayarnya. Open circuit itu maksudnya regulator biasa itu aja. Udaranya masih keluar kan? Iya. Lo bingung kan open circuit? Sirkuit Sentul lagi. Gue nih open circuit sama closed circuit. Closed circuit yang lo hembuskan itu disedot lagi sama scrubber. Itu dan itu lo bisa sedot lagi karena si carbon dioxide-nya diabsorb sama si alat yang di belakang. Udah secanggih itu dunia men. Iya. Lo kalau lo bilang lo diving nggak mau pakai bubble dan lo bilang lo nggak mau scuba diving, bisa men scuba diving nggak pakai bubble kan? Iya, rebreather jawabannya. Selama ini lo bilang tapi ya kita kan emang begitu. Kayak gini bersihin tangan. Kayak mau nanya ya. Masih ngomongin tech diving ya kan. Tadi kan udah ngomong nih seberapa dalam ya lo bisa. Nah, di 55 meter itu lo bisa seberapa lama sih? Gini, balik lagi ke berapa banyak balik lagi ke berapa apa sih yang lu mau lihat di 55, apa yang lu mau lakuin di 55 meter itu. Lu cuma pengen touch and go kayak salaman, fist bump, naik. Itu mungkin cuma bayar dekonya di 2 menit atau 3 menit dengan hitungan yang mode segala macam. Tapi kalau di 55 lu ada ke rack, lu masuk mau ke rack, lu harus spend 10 menit atau 15 menit di sana, otomatis lu harus punya tangki cadangan untuk deko lu lebih banyak dong. Iya, betul. Kan? Gitu. Nah, jadi balik lagi ke ngapain di bawah. Lu mau ngapain di bawah. Semakin lama lu di bawah, semakin banyak nitrogen absorb. Dan semakin banyak tangki yang lu mesti pakai pas naik ke atas. Kayak gitu. Jadi gua nggak bisa bilang bahwa berapa lama sih, ya enggak, tergantung. Kayak gitu. Nah, cuman kayaknya yang paling bisa dimengerti lebih gampang oleh diver itu kayaknya kalau lu udah off limit 40 meter kan, PID, SSI, semua kan maksimum deep itu kan 40 dan itu pun harus deep specialty kan. Nah, dari situ lu udah harus consider gitu untuk dekonya lu mau bayarnya gimana gitu kan. Ini makanya kenapa kalau kita ngajar
deep specialty, setidaknya lu punya poni lah. Iya. Segala macam, karena ya decompression itu tuh kayak mandatory skill dan mandatory knowledge yang lu harus kuasain sebelum lu ke tech diving. Gitu. Wow, ini gila nih tech diving emang membuka cakrawala gue juga sih. Lu baru tahu juga nih. Iya, soalnya karena kita semua udah rekreasional doang ya sampai saat ini. Terus gini, apa maksudnya kan tadi lu ngomongin tech diver segala macam kan, tech diving itu dan yang pasti lu pakai side mount kan? Enggak juga ya? Oke, jadi nah ini seru nih ya seperti didiskusikan. Karena gini, gue lebih suka pakai side mount karena buat gue lebih balance. Ini personal judgment ya. Tunggu. Sebelumnya gini karena ya apa menurut orang-orang yang apa yang itu ya nyinyir ke orang-orang side mount, dan gue juga dulu kayak gitu pas gue lagi kerja nih, orang ribet banget sih yang lain side mount, satu tangki nih orang 2 tangki sendiri, regulatornya 2 ya kabelnya panjang-panjang keselimpet gue di kapal ya gitu kan. Apa sih mau lo bilang dulu waktu kita kerja kan. Terus sinis juga, tapi terus gue lihat temen gue make juga cuy. Mulai sinis gue berkurang. Nah ini gue pengen nanya sekarang nih. Jadi mestinya apa tuh ya? Segimananya sih side mount itu seberpengaruh apa ya? Alasan pertama gue pakai side mount adalah kalau di cave itu lu pakai back mount itu lu nggak bisa penetrate ke restriction. Restriction itu adalah suatu kolom atau suatu space yang tight yang lu beneran nggak bisa lepas gitu. Jadi lu harus masuk dengan cara melepaskan si konfigurasi lo. Itu dia side mount ya. Ya, nah kalau lu pakai back mount, pakai 1 silinder atau 2 silinder, pas lu mau masuk ke restriction lu nggak bisa karena dia jeduk. Benar. Kolom kolom lu masuknya. Itu salah satu alasan pertama, karena gue tahu goalsnya nanti gue mau jadi cave diver. Jadi gue udah membiasakan diri untuk pakai side mount. Itu satu. Yang kedua, ini believe it or not ya, gue merasa kalau pakai side mount gue lebih safe dan gue lebih balance trim gue. Oh gitu ya? Oke. Karena dia posisinya ada di kanan dan di kiri, bukan di belakang. Jadi lu kalau mau trim atau working position begini, itu lu lebih balance, buoyancy lu lebih netral dan lebih kontrol. Lebih streamline ya? Lebih streamline, lebih trimnya bagus, rapi dan segala macam gitu. Jadi pengen ngambil course-nya gue cuy. Dia lu bisa juga? Dia lo? Dia lo bisa. Kalau sesama instruktur gampang lah. Ini yang ditunggu sebenarnya. Gitu. Nah, jadi itu side mount ya, alasan pertama gue itu yang karena gue tahu gue mau ke cave. Yang kedua adalah tunggu. Karena banyak orang yang penyakitan kayak gini dan kok gue susah banget sih pakai BCD yang jacket itu kan. Balancing gue susah banget. Mungkin ini jadi obatnya kali ya? Enggak juga? Ini bisa jadi obatnya. Salah satu solusi ya? Salah satu jadi solusi. Jadi sebenarnya basically kayaknya juga ada misconception deh. Kalau side mount itu harus tag, enggak juga. Oh enggak juga ya? Nah ini juga nih. Side mount itu sebenarnya adalah konfigurasi lain ya dari back mount. Jadi karena kita dulu dididik dari back mount yang jacket yang gampang, karena kan sekarang cepet-cepetin pakai atau pasang pasti yang back mount gampang. Pakai tatan selesai gitu. Back mount, side mount mesti pakai BCD, pakai harness segala macam bla 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 bla. Nah, jadi sebenarnya open water side mount diver sekarang udah lumayan populer ya. Dan, udah mulai. Oh, iya. Mungkin juga dipopulerkan banyak artis lah. Gua tahu nih. Gua tahu siapa. Yang disebut. Tapi nggak salah juga. Iya benar, bagus. Iya, bagus. Jadi mempopulerkan, ternyata ada alternatif lain. Which bagus lah buat industri dan which is bagus juga buat community kan. Benar. Nah, jadi intinya nggak harus tech diver untuk bisa ambil side mount, karena side mount itu basically specialty. Specialty ya. Dan minimum ininya apa ya? Sertifikasi? Minimumnya kayaknya dari open water langsung ke specialty juga bisa. Bisa. Di UPD bisa. Dari open water langsung ke specialty bisa. Nah, cuman ya memang ribet dalam arti lu harus membiasakan diri dengan long hose, lu harus membiasakan diri dengan pakai 2 regulator. Kalau abis di kanan, abis di kiri, itu nanti cara main manajemennya gimana, gas manajemennya kayak gimana, nah kayak gitu-gitu. Itu kan lebih ribet kalau orang yang benar-benar baru beginner. Jadi saran gue sih kalau mau nyobain side mount, lu coba banyakin dulu hooknya, udah gitu lu merasa nyaman, gue mau nyari satu yang baru nih gitu, atau sesuatu hal yang
menarik lainnya side mount bisa dicoba. Nah tuh garis bawahin deh, harus banyakin lock tuh. Tapi juga emang nggak bisa dibohongin sih. Iya. Ternyata emang lebih bagus sih fotonya Cing kalau side mount ya, kita kan emang lebih streamline ya, kelihatan Iya, bawahnya. enggak, jangan-jangan dulu gue ya iri itu karena gue nggak punya duit. Wih, itu udah panjang banget tuh kan masalah tech diver nih. Gue masih penasaran satu hal nih sebenarnya. Untuk ngambil kayak duit nih. Sama. Iya. Biasanya nggak penasaran duit cuy dia cuy. Iya, sekarang kan gue udah rekreasi. Gue pengen ke tech dive dong. Iya, Kalau gue ada bener. minat untuk itu, pertama kali yang pengen gue tahu adalah biaya ya kan. Nah, sekarang minimal berapa sih apa side mount untuk ngambil side mount itu dan untuk selanjutnya? Oke, kalau side mount itu kan bisa di mana aja ya. Iya. Maksudnya gini, kalau side mount lu bisa SSI, lu bisa SDI, bisa PAD, karena itu kan specialty. Betul. Tapi kan gue maunya sama lu cuy. Lu kan udah di Meksiko, Iya, udah di Buton. Kalau di air dive, kayaknya untuk side mount nggak segitu mahalnya ya. Makanya kalau lu tripnya panjang. Oke. Kalau course-nya sih nggak mahal, cuma kayak minimal 2 dive, tapi kita bisa kasih additional free dive buat fine tuning, 2 dive lagi, jadi misalnya 4 dive. 4 dive ya. Nah, ya sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan. Nah, Oke. 3 jutaan ya. Not that much ya. Ya. Iya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya Denny tuh, kalau mau ke tech diving, Tech dive nih. Nah, ini nih. Ini harus dicatat nih cuy. Iya, di Alor tuh gue belum punya fasilitasnya, dan gue juga bukan tech instructor. Nah, jadi gue rekomend teman-teman buat ke Gili Trawangan atau ke Amet. Oke. Tech diving. Nah, ini siap-siap nabung. Karena mahal. Nah, kalau di tech diving kan pertama kita harus ambil decompression procedure sama advanced nitrox. Nah, Oke. berarti kalau udah advanced nitrox berarti minimal lu harus punya nitrox dulu. Benar nggak? Oh, iya. Benar, Jadi benar. lu harus punya nitrox dulu baru bisa ke advanced nitrox. Nah, advanced nitrox bisa pakai oksigen di atas 40%. Oke. Ya kan? Di atas 32 dan 40% bahkan sampai 100. Decompression procedure itu prasyaratnya deep diving. Deep diving. Jadi ini balik lagi gue mau coba rap. Kalau Iya. mau tech diving minimal lu harus punya advance lah Iya. minimal. Rescue boleh, itu recommended juga. Tapi specialty yang penting. Deep Deep dive. specialty punya, ya kan? Iya. Sama nitrox Nitrox. specialty. Iya. Nah, Oke. side mount bisa juga diambil sekalian buat nyobain. Iya, iya. Ya, Iya, iya, kayak iya. gitu. Oh dia nggak harus side mount berarti? Nggak harus Iya. side mount. Oh, Karena nggak nanti harus. by default kalau misalnya lu masuk ke NDP itu Advanced Nitrox Decompression Procedure, lu dikasih penawaran. Lu mau pakai back mount, set, Iya. yang ada 2 tuh ya, Ah. begini, atau lu mau pakai side mount. Oke. Nah, lu bisa pakai side mount kalau lu punya specialty-nya. Iya. Nah, kalau lu nggak punya specialty-nya, Ambil. lu pakai si ini. Oh, oke. Pakai si back mount. Iya, 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 iya. Nah, gitu. Atau kalau si instrukturnya mau jualan, jadi lu ambil side mount deh. Oke. Pasti jualan sih. Iya, gitu. Nah itu dimulai dari situ. Jadi gerbang si Malakramanya tuh, gerbangnya itu adalah di advanced nitrox sama decompression procedure. Karena udah masuk situ tuh kulit bawang pertamanya tuh kebuka tuh kayak, oh diving ternyata boleh deko ya, kayak gitu kan. Wow, Diving ternyata oke. nggak harus dipakai. Aduh. Langsung aja bro, angkanya bro. Angkanya ya. Dulu ya, 2016 tuh gua advanced nitrox decompression dulu sekitar 11. 11 ya. 11. Oke. Karena gue orang Indo, jadi tadinya publish rate 13 juta, gue dapet diskon. 11 ya. Jadi 11-an. Itu ya, sebenarnya kita dapat privilege juga ya kayaknya karena Iya. lokal dapat Karena diskon-diskon kalau- itu. Iya betul, karena kita di Indonesia, di apa namanya, di laut kita, Iya. macam. Tapi nggak tahu ya, sekarang mungkin karena pandemi, mungkin bisa dapat pandemi rate, Oh, Iya. ya kan, COVID rate gitu. Benar-benar Terus, bisa jadi sih. jadi mungkin bisa dapat 10 gitu, atau di bawah 10 udah even better. Itu berapa dive bro? Itu tuh, nah gini, jadi kalau di tech diving, mereka tuh kadang nggak pakai dive. Makanya Karena- aku kok murah banget menurut gue. Iya, Iya, iya. karena gini, di saat gini, oke ini 10 dive, ini misalnya 11 juta atau 12 juta dengan prasyarat mandatorinya kayak lu harus selesaiin dalam 6 dive. Tapi ada kalanya ini tuh terlalu capek dan terlalu berat buat si student. Gitu. Jadi ujung-ujungnya end up ke 10 dive. Oh. Kayak gitu kan. Which is nanti nggak cuma 11 juta, bisa jadi kayak 15 juta. Gitu. Iya, iya. Yang dipublish sama dia memang yang kayak 6 dive gitu kan, Aha. sekian juta gitu. Tapi in the praktek, kayaknya gue nggak bisa nih, gue mesti coba Iya. lagi ya, kayak gitu-gitulah. Gue kesiangan nih. Party cuy, Gili bro. Nah itu dia. Ya kalau lo udah niatnya fokus. Iya, Ngapain party udah capek diving dalam-dalam bro, deko lagi. Iya. Terus
berarti angkanya sekitar 11 sampai 15 aja. Iya, sekitar 11 sampai 15 lah ya. Tuh baru awal ya. Untuk selanjutnya nanti lu cari tahu lah kalau lu udah. Iya, itu pun udah nyampe situ. Benar, itu pun pas udah nyampe ke IMDb ya, karena aku commercial holder, lu harus nanya apakah ini hal yang gue mau. Karena balik lagi, ya kecuali lu anak sultan ya. Iya. Lu punya duit ya udah. Karena lu di saat lu invest duit, ini gue sebutnya investment ya. Di saat lu invest duit, lu rasa ini bener nggak worth it nggak buat gue? Atau sebenarnya gue mendingan foto-foto aja, mending duit gue pakai di kamera. Betul. Jadi pas nyampe situ baru lah lu ada jawabannya itu ke diri lu sendiri gitu sih. Ada nggak sih lu di negara kita ini ya? Kayak something kayak lu kalau pengen masuk ke sini atau kerja di sini atau apalah itu ya, lu minimal harus tech diving, lu harus tech diver. Oh, ada. Kayak misalnya lu mau jadi cave diving, cave diver. Gua rasa dia harus tech diver. Harus tech diver ya. Jadi kalau mau misalkan mau eksplorasi mau eksplorasi cave atau lu mau jadi kayak semacam explore wreck. Ya sebenarnya di Indonesia tuh banyak wreck sebenarnya. Cuma dalam-dalam ya. Dan banyaknya orang-orang itu tuh kayak ya udah gue touch and go atau enggak gue pakai single tank air itu bahaya sebenarnya. Harusnya nggak boleh harusnya minimal lu tech diver lah buat mana itu gitu. Ya harusnya Kementerian Tourism harusnya punya konsen di sini, jadi nemuin banyak proyek ya bro ya. Itu juga sebenarnya jadi sebenarnya Indonesia Cave Diving Association tuh ada ya? ICA namanya. Nah itu tuh anak-anak Buton sama beberapa dibantu sama ada anak diri juga yang nge-set up si community ini. Nah ini sebenarnya goals kita ke depannya, kita pengen community-nya makin gede dan memberikan edukasi bahwa ini tuh ada satu disiplin lain namanya cave diving. Benar. Cara kesananya gini. Ini career path-nya atau ini adalah path menuju kesananya gitu. Tapi saat ini ya ada proses lah. Oke, semoga cepat lah. Iya. Gitu. Semoga berkembang. Kayaknya that's wrap up everything ya. Yang kita tanyain semua udah terjawab dari Bang Jasmaul ya. Ini orang kalau lu mau temuin dia ya lu follow Instagramnya. atau Alor bener ya. Jadi kapan balik Alor? Maret lah. Oh Maret ini ya. Tuh. Maret kita udah buka. Dia orangnya gacor nih, tinggal di Bogor, kerja di Alor. Oke, terakhir deh, ada nggak sih pesen-pesen buat para viewers kita nih? Iya, gua rasa sih pesannya gini, kayak di saat lo mau coba diving as a hobby is fine, gitu kan. Tapi di saat lo mau step up menjadi yang lain, apakah jadi fotografer, apakah jadi free diver, apakah jadi tech diver, itu lo harus tahu goals-nya dan be konsisten aja. Karena sorry ya, ini banyak banget orang yang cuman kayak nggak apa, gue cuma pengen dapet certification-nya doang. Iya benar. Iya kan. Walaupun memang ya hak semua orang gitu. Balik lagi, lu punya goals nggak, lu punya purpose nggak di diving ini gitu sih. Itu ya, biar nggak sayang juga kan investment lo itu. Benar. Oke, silahkan. Oke, thank you banget sama ngobrol-ngobrolnya di Bogor. Makin lama makin dingin cuy. Ini Bandung nggak Bogor sih? Makin gelap. Ya. Makanya ada itulah gunanya lampu cuy. Sebagai penerang. Oke, itu dia ngobrol-ngobrol kita sama Bro Maul tentang tech diving. Jadi tadi udah ada beberapa hal yang paling ini sih tech diver ya. Karena emang ini orang udah gue cari dari 2 tahun lalu sebenarnya. Susah banget cuy, karena nggak terkenal. Iya, jadi kayak gitu deh. Terus nanti lo kalau mau nyambung, mau ambil sidemount, kalau gue sih ambil sidemount yang gue pedenya sama orang-orang yang emang konsisten di situ dan emang dipakai. Passionnya di situ, bro. Kayak lo udah ke Playa del Carmen ya, itu kan gila banget. Itu wishlist gue juga sebenarnya. Tapi belum ya. Meksiko. Terus udah ke Buton, ya gue pengennya sama dia sih kalau ngambil saya. Iyalah. Terus juga lagi. Mumpung nggak terkenal, kalau udah terkenal kan repot. Tapi ini mungkin nih dalam 2-3 tahun terkenal cuy. Alornya dan tech divingnya. Benar. Oke, buat lo kalau ada yang mau ditanyain, lo bisa langsung komen aja di kolom komentar. Kalau lo suka, lo pengen bagi ke teman-teman lo yang emang pernah nanya tentang tech diving atau sidemount, ya lo bisa share ke mereka juga. Betul. Kemudian dari kita keep healthy lah ya, keep healthy.
aware with your protocols ya. Prokes. Kemudian juga jangan lupa diving man. Iya, betul. Biar alat nggak keras. Iya. Dari gua Sering piknik. piknik juga ya. Benar. Ini piknik ke Bogor nih. Oke, men. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy die.